Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Ong Recap. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau nge-review salah satu film Marvel yang menurut Mimin penuh impositor. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Namun sebelum menonton, Mimin minta tolong buat like, komen, dan subscribe channel ini ya. Mari bantu channel ini berkembang dan tetap update dengan cara itu. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Denny. Dia adalah seorang anak miliarder yang memiliki perusahaan bernama Rand Corporation. Namun, mereka sekeluarga mengalami kecelakaan pesawat 15 tahun yang lalu. Denny ternyata selamat dari kecelakaan itu dan dia masuk ke kantor keluarganya. Namun, dia diusir karena penampilannya seperti gelandangan. Walaupun diusir, dia tetap mencoba masuk. Namun kali ini dia menggunakan ilmu bela dirinya sampai akhirnya dia berhasil masuk ke ruangan pusat kantor tersebut. Di sana ada pegawai bernama Ward dan Joy. Mereka yang menjalankan bisnis itu sekarang tidak percaya bahwa pria itu adalah Denny Rand, yang mana adalah sahabat mereka di masa lalu. Denny kemudian tidur di taman kota pada malam itu dan di pagi harinya saat melakukan gerakan tai chi di salah satu taman, dia bertemu seorang wanita yang bernama Cullen Wings. Dia sedang menempelkan lembaran iklan tentang usaha bela dirinya. Di sana, Denny dan Cullen mengobrol. Walaupun Cullen terlihat agak risih, kemudian berpindah memperlihatkan Ward masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di sana ia bertemu dengan ayahnya bernama Harold yang diberitakan meninggal 10 tahun yang lalu akibat penyakit kanker. Namun selama ini dia yang menjalankan perusahaan Trend Corporation di balik layar, dia memantau setiap gerak-gerik anaknya dari ruangan rahasia tersebut. Ia juga mengetahui bahwa Denny datang ke kantornya dan memiliki rencana mengenai hal itu. Keesokan harinya, Denny datang lagi ke kantor dan di sana dia bertemu dengan Joy. Joy kemudian menawarkan segelas teh. Namun setelah meminumnya, Denny kemudian pingsan dan saat terbangun, Denny sudah diikat di sebuah rumah sakit jiwa. Dokter yang ada di sana menanyakan jika Denny Rand bagaimana caranya bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Denny kemudian mengatakan bahwa dia dibawa oleh sekumpulan biksu dan dia di sana dilatih oleh kungfu. Dokter itu kemudian hanya heran mendengar penjelasan dari Denny. Denny kemudian mencoba menelpon Cullen untuk membantunya. Ia mendapatkan nomor Cullen dari lembaran iklan bela dirinya. Ward kemudian mendatangi Cullen dan mengatakan Denny itu gila. Akibat mendengarkan perkataan Ward tersebut malah membuat Cullen menjadi penasaran dan ingin mendatangi Denny. Denny kemudian meminta tolong untuk diambilkan permen yang disimpan oleh Joy di lemari. Joy kemudian menurut saja dan memberikannya untuk Denny. Malam harinya, dia ini memisahkan permen yang berwarna coklat dan mengirimkan kembali ke Joy. Joy di sini kaget karena hal itu mengingatkannya semasa kecil. Akhirnya di suatu malam, dia ini berniat kabur dan memukul pintu besi dengan kekuatan Iron Fist-nya. Kemudian Denny tinggal sementara di tempat Cullen dan berlatih berdua di sana. Sampai suatu hari dia ini mengunjungi Joy yang masih tak percaya bahwa dirinya selamat. Joy kemudian mengajak Denny masuk dan menukar uang dalam jumlah miliaran supaya Denny mau menandatangani sebuah perjanjian yang dimana perjanjian itu mengharuskan Denny untuk mengganti nama dan tidak mengganggu perusahaan Red Corporation. Namun jelas di sini Denny menolaknya. Kemudian Denny menemui seseorang yang dulu bekerja dengan ayahnya. Dia ini menanyakan apakah dia hanya pantas mendapatkan uang 1 miliar tersebut. Namun Jerry mengatakan bahwa Denny pantas mendapatkan triliunan dari harta perusahaan. Mereka hanya butuh bukti bahwa dia benar-benar Denny Rand. Namun keluarga Michelle sudah membakar semua bukti itu. Terlebih dahulu ternyata ada sebuah mangkuk yang dulu merupakan hasil karya Denny. Mulai dari sana ada sidik jari Denny Rand yang masih tertinggal. Sidik jari itu cukup untuk menjadi bukti dan akhirnya Denny menang dan berharap 50% dari saham perusahaan Rand. Sampai di rapat pertamanya, dia ini tidak mengerti sama sekali tentang bisnis perusahaan.
dan malah memberikan pendapat yang merugikan bagi perusahaan seperti membagikan gratis obat-obatan yang mereka jual. Suatu malam Denny mengikuti Wars menemui ayahnya. Karena tidak bisa masuk, Denny pun mengendap-endap melalui jendela. Namun tiba-tiba Denny didorong dan dia terjatuh. Tetapi dia masih bisa selamat. Besoknya Harold malah menemui Denny. Dan Harold penasaran dengan kekuatan Iron Fist yang terekam di CCTV rumah sakit. Akhirnya Syaraf juga menceritakan bahwa dia dihidupkan kembali oleh Tuhan. Namun dia harus mengikuti perintah dari biksu tersebut, dan selama ini perusahaan Rain juga ternyata bergerak di bawah bayangan The Hand. Di sini harus meminta bantuan dari Denny untuk mengatasi para The Hand, yang dimana adalah sebuah kebetulan karena tugas dari Iron Fist sendiri adalah untuk membasmi para The Hand. Suatu malam Joy dan Denny sedang bersantai di kantor. Mereka didatangi sekumpulan orang yang menggunakan kapak dan ingin menculik Joy. Denny bertarung dengan mereka dan berhasil kabur ke tempat Cullen. Cullen juga ternyata petarung jalanan yang sangat tangguh. Dan dari kegiatannya itu, dia punya informasi tentang geng kapak tersebut yang mengarah ke sebuah restoran Cina. Di sana Denny menanyakan tentang Tihen. Pemimpinnya langsung takut dan meminta maaf kepada Denny. Keesokan harinya dia ini mendapatkan paket yang isinya tanda dari Madame Gao. Ternyata itu bukan melainkan lambang naga yang ada di dada Denny, namun bedanya tanda itu tidak memiliki sayap. Kemudian berlanjut memperlihatkan narkoba jenis baru dari Madame Gao. Narkoba tersebut tidak perlu disuntik, hanya ditempelkan di tangan, dan itu memberikan informasi tentang narkoba tersebut kepada Ward. Namun Ward tidak tertarik dan dia hanya mau mengurusi bisnis perusahaannya. Scene kemudian berlanjut di tempat umum dan di sana ada Clear yang mengambil kelas karate. Di sana Denny ingin Cullen membantunya untuk mengatasi bisnis narkoba tersebut. Mereka pun kemudian beraksi pada malam hari. Kemudian Denny ingin melihat lebih dekat ke dalam sebuah kontainer, namun sayangnya dia terkunci dan dibawa oleh truk tersebut. Di dalamnya ternyata ada pembuat narkoba dan seorang penjaga. Jadi Denny dan penjaga itu kemudian bertarung. Namun sayangnya si pembuat narkoba itu tertusuk. Mereka pun kemudian melompat dari truk ke mobil yang dikendarai oleh Cullen. Mereka kemudian membawa orang tersebut ke kediaman Cullen untuk membuat narkoba itu. Kediaman Cullen. Pembuat narkoba itu mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya karena anaknya diculik oleh pihak Julie. Scene kemudian berpindah ke Madame Gao yang didatangi oleh Denny. Mereka kemudian melakukan ritual tantangan dengan perjanjian yang kalah terus meninggalkan kota ini sebagai tantangannya. Denny harus bisa mengalahkan 3 orang, yaitu 2 orang saudara yang menggunakan pisau dan wanita pembunuh yang meracuni dengan ciumannya. Dan yang terakhir, pria yang ahli dalam bermain domba. Setelah pertarungan terjadi, Denny kemudian bisa mengalahkan semua petarung hebat tersebut. Melihat hal itu, Madame Gao ingin supaya Denny membatalkan ritualnya dan mengancam akan membunuh anak. Akhirnya dia ini menyerah dan membatalkan ritualnya. Namun ketika akan menghajar Madame Gao, dia dilempar oleh kekuatan tenaga dalamnya. Suatu malam Denny bersama Cullen semakin dekat dan mereka pun nonton bersama. Sampai paginya Joy menghadapi Denny untuk merapat di kantor karena ada bisnis yang sangat penting. Namun di sini Denny mengatakan dia tidak bisa mengurus bisnis tersebut karena dia sedang berurusan dengan para ninja. Terlihat semua orang menjadi kecewa. Bahkan semua anggota berencana untuk memecah Denny. Kemudian memutuskan untuk pergi berlibur meninggalkan Joy untuk mengurus kantor. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba dia langsung menemui ayahnya. Ayahnya ternyata tidak memperbolehkan Ward untuk berlibur. Merasa semua sudah keterlaluan buat Ward kemudian membunuh ayahnya sendiri dan membuangnya ke sebuah scene kemudian berpindah di mana Denny menemukan fakta bahwa ada sebuah pabrik milik mereka yang ada di Cina yang sudah mereka kunjungi sebelum kecelakaan pesawat terjadi, dan diketahui pabrik itu dijalankan oleh The End.
Kemudian Denny menyusup ke tempat dalam pabrik itu dan berniat membakar semua tempat itu. Namun Madame Gaunt dan orang-orangnya datang ke sana kemudian memperingatkan mereka dengan membunyikan klakson. Cullen bertarung dengan seorang ninja wanita. Sementara itu Denny mengejar Madame Gaunt. Namun dia dihalangi oleh pendekar mabuk dan terjadilah sebuah pertarungan. Akhirnya mereka memasuki ruangan dan mereka bertarung dengan bodyguard milik Madame Gaunt. Sampai salah satunya tersusuk dan tewas. Di sini Denny tersadar bahwa bodyguard itu ternyata adalah pilot pesawatnya saat kecelakaan dulu 15 tahun lalu. Denny pun langsung berpikir bahwa Madame Gaunt adalah orang yang membunuh keluarganya. Dan dia kemudian mengeluarkan kekuatan Iron Fist yang sangat dahsyat dan memilih membawa sebagai tawanan. Scene kemudian berlanjut ke Harold yang ternyata masih hidup. Dia juga memaafkan Ward yang sudah membunuhnya. Namun Ward merasa sudah cukup dan tidak mau lagi diperintah. Ward kemudian dijebak dengan tuduhan narkoba. Dia pun mengatakan bahwa ayahnya adalah dalang semua ini, yang memilih Joy untuk menggantikan posisi Ward. Scene berpindah ke Madame Gaunt yang sedang diinterogasi oleh Denny. Namun tiba-tiba penjaganya datang dengan luka racun. Mereka bingung harus melakukan apa. Akhirnya mereka meminta dipanggilkan gurunya bernama Boruto. Boruto pun menyarankan Denny untuk menggunakan kekuatan analisisnya dalam mengobati Cullen. Cullen ini pun akhirnya berhasil melakukannya. Namun dia pingsan. Denny akhirnya terbangun dan ternyata malam itu Cullen menonton sendiri. Denny dan Cullen pun mengunjungi sebuah kampus di mana Boruto bekerja, sekaligus tempat berlatih Cullen dari kecil. Boruto dan Denny melakukan latihan dan berbincang di ruangan tersebut. Denny mencurigai suatu hal dan langsung menyelidikinya. Ternyata memang benar, kampus itu milik organisasi The Hand. Malam harinya Denny masih penasaran dan menyelidiki lebih lanjut. Denny membawanya ke sebuah tempat yang kegunaannya untuk memata-matai. Dia langsung mengobrak-ngabrik dan Boruto datang. Lalu terjadilah perkelahian. Tiba-tiba teman baiknya Denny di kuil yang bernama Davos membantunya melawan Boruto dan murid-muridnya. Karena kalah jumlah, mereka kemudian kabur. Namun gerbangnya terkunci. Denny ingin menggunakan kekuatan Iron Fist-nya. Boruto dan pasukannya kemudian menyerang Denny. Cullen kemudian membantu Denny dengan membuka gerbang. Kemudian mereka semua berhasil kabur. Ternyata kedatangan Davos ke sini adalah untuk menjemput Denny pulang karena gerbang interdimensional di kutub sudah terbuka dan tugas utama dari Iron Fist adalah untuk menjaga Kunlun. Namun Denny menolak untuk pulang. Scene kemudian berpindah ke Boruto yang mengunjungi Harold. Dia mengatakan bahwa sekarang dirinya lah yang menggantikan Madame Gaunt. Namun Harold yang ingin lepas kendali dari The Hand menemukan kenyataan bahwa uang mereka dipegang oleh The Hand. Teman Cullen melacaknya dan membawa Cullen ke suatu tempat supaya bisa menguras darah Cullen. Cullen pun kabur dan dia di luar bertemu dengan Denny. Tapi kali ini mereka tidak bercocok tanam. Dia berencana membunuh Harold dan membuat Ward sebagai penggantinya. Scene lanjut mereka mendatangi Harold dan juga Joy. Boruto tak segan-segan menembak Joy dan mengancam membunuh Harold jika dia terlambat. Dan Denny pun kemudian datang tepat waktu. Mereka membawa Denny karena mereka membutuhkannya. Namun saat Harold dan Joy sudah aman, Denny langsung mengajar Bokuto. Pertarungan mereka sampai di sebuah kuil di mana Cullen ingin melawan Bokuto sendiri. Pertarungan itu dimenangkan oleh Cullen, namun dia tidak sanggup untuk membunuh. Tugas itu kemudian diambil oleh Davos. Davos dan Denny kemudian berdebat karena keegoisan Denny. Bahkan sampai terjadi perkelahian. Davos pun kemudian pergi dengan wajah kecewa. Kembali ke lokasi bertarung, ternyata mayatnya sudah hilang. Hari berlanjut seperti biasa sampai suatu ketika Harold mengirimkan pesan kepada Denny untuk segera keluar. Ternyata mereka dikepung oleh DIA yang merupakan badan narkotika. Denny pun langsung menemui Jerry dan ditemukan bahwa dokumen perusahaan sudah dimanipulasi dan sekarang hak Denny sudah diambil. Jerry menyarankan untuk mencari dokumen originalnya.
Denny kemudian menemui Madame Gao, dan betapa terkejutnya Denny ketika Madame Gao membuktikan bahwa Haroldlah yang membunuh keluarga Denny. Scene kemudian berpindah ke Harold yang menjalankan perusahaan Ren sendiri. Malamnya Denny dan Cullen merencanakan balas dendam kepada Harold. Denny pun menggunakan bela dirinya untuk masuk. Harold yang sudah bersiap untuk menghadang di lift ternyata dikagetkan oleh Denny yang terbang dari kaca belakang. Cullen yang diam-diam ingin membunuh Harold malah ketahuan. Ketika akan ditembak, Denny melompat dan mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya yang sangat dahsyat. Mereka kemudian mendapatkan dokumen tersebut dan bisa melarikan diri melalui atap. Namun di sana, Denny terkena tembakan di tangannya. Harold dan Denny kemudian bertarung dan diakhiri dengan Denny yang menendang Harold ke sebuah pipa yang menancap. Denny tidak akan membunuhnya dan membiarkannya ditangkap polisi. Namun Harold mencoba keluar dari pipa tersebut dan dia ingin menembak Denny. Ward pun kemudian datang dan menembak Harold sampai dia terjatuh dari gedung. Season ini kemudian ditutup dengan Ward yang menjalankan perusahaan tanpa bayangan dari Harold. Davos kemudian meminta tolong Joy untuk membunuh Denny dan di sana ada Madame Gao. Denny dan Cullen kemudian melakukan perjalanan ke Kunlun yang ternyata tempat itu sudah hancur berantakan. Dan demikian adalah seluruh cerita dari serial Iron Fist buatan Netflix season pertama. Apakah menurut kalian serial ini cukup menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.